Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara. Sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video sekaligus teman-teman nanti bisa berkomentar. Di antaranya ada keinginan ambisius dari Indonesia untuk bisa main di Piala Dunia. Hal ini dikemukakan dalam pidato oleh Prabowo Subianto. Dan nanti juga ada video di mana ada prediksi 8 negara di Asia yang lolos di Piala Dunia 2026. Kira-kira Indonesia lolos nggak ya? Kita sama-sama berdoa saja bisa meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan seperti apa videonya sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar. Mencari 20 orang aja main bola susah, iya kan? Bener nggak? Negara yang jauh lebih kecil dari kita, ya, jumlah penduduknya itu Sierra Leone, apa, Ghana, ya, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Salah satu akademi sepak bola yang terbaik di dunia sekarang ada di mana? Sudah tahu? Di Qatar. Di Qatar. Namanya Aspire Academy, yang terbaik. Banyak anak-anak dari Eropa semua sekarang sekolah di Aspire Academy. Saya sudah minta izin ke pemimpinnya Qatar. Saya minta Indonesia boleh nggak kirim anak-anak kita ke, oh silakan, silakan. Tapi tunggu ya, World Cup selesai, boleh Anda kirim. Begitu World Cup selesai, saya akan berangkat ke Qatar mengantar dan membawa anak-anak kita.
Indonesia mulai diperhitungkan dunia, berikut 8 negara Asia yang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026. Di urutan nomor 8 ada Jepang. Timnas Jepang merupakan tim yang paling sering bermain di Piala Dunia. Bahkan pada Piala Dunia 2022 lalu mereka berhasil mengalahkan Spanyol dan Jerman. Pada kualifikasi Piala Dunia kali ini, Jepang masih memimpin di grup B dengan 9 poin dan diprediksi akan lolos ke babak selanjutnya. Di urutan nomor 7 ada Australia. Tim yang memulangkan timnas Indonesia di Piala Asia kemarin merupakan tim yang menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Timnas Australia juga sudah dipastikan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia setelah tidak pernah terkalahkan di grup I. Di urutan nomor 6 ada Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan mereka sudah menjadi tim langganan yang bermain di Piala Dunia sejak tahun 1986. Korea Selatan sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 kokoh di puncak klasemen grup C dengan 10 poin. Di urutan nomor 5 ada Iran. Timnas Iran merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan mereka difavoritkan lolos ke Piala Dunia 2026 di benua Amerika. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali ini, timnas Iran berhasil lolos dari babak 2 setelah berhasil mengoleksi 10 poin. Di urutan nomor 4 ada Irak. Timnas Irak saat ini kokoh di puncak klasemen grup F setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Indonesia, Filipina, serta Vietnam. Timnas Irak juga difavoritkan melaju ke Piala Dunia 2026 di Amerika setelah pertama kali mereka tampil di Piala Dunia tahun 1986. Di urutan nomor 3 ada Qatar. Timnas yang berhasil menjadi juara Piala Asia kemarin ini berpeluang besar untuk bermain di Piala Dunia 2026. Timnas Qatar juga sudah dipastikan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia setelah berhasil menyapu bersih pertandingan di grup A. Di urutan nomor 2 ada Arab Saudi. Timnas Arab Saudi juga difavoritkan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya berhasil lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Arab Saudi juga sebelumnya bermain di Piala Dunia 2022 di Qatar, bahkan saat itu mereka mampu mengalahkan timnas Argentina. Di urutan nomor 1 ada Indonesia. Timnas Indonesia berpeluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika karena penambahan kuota tim Asia. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang lolos ke babak 3 setelah sebelumnya berhasil mengalahkan timnas Vietnam 2 kali. Oke, ini mungkin masih banyak yang bingung ya soal gimana sih caranya Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Apakah lolos round 3 itu Indonesia lolos Piala Dunia? Oke, kita akan jelaskan secara perlahan aja ya, biar kita sama-sama ngerti ya. Wakil Asia di Piala Dunia 2026 itu adalah 8,5 tim. Artinya 8 tim lolos otomatis dan 0,5 tim ini lolos dari jalur playoff. Awalnya FIFA merencanakan sistem di round 3 ini tuh dibagi 6 grup, di mana cuma juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara runner up masih masuk ke round 4. Tapi FIFA ternyata merubah skemanya, dan inilah skema terbaru round 3 yang kami kutip dari situs resmi FIFA. Round 3 itu diisi oleh 18 tim. 18 tim ini dibagi 3 grup, yakni grup A, B, dan C. Setiap grup diisi 6 tim dengan sistem full kompetisi alias tandang kandang. Juara grup dan runner up itu dipastikan lolos ke Piala Dunia, artinya sudah 6 tim ya. Tersisa 2 tim lagi dong. Nah, 2 tim ini diambil dari peringkat 3 dan 4 terbaik di round 3 ya, dan lakoni round 4. Di round 4 ini cuma diisi 6 tim dan cuma juaranya aja yang jadi 2 wakil tersisa Asia ke Piala Dunia 2026. Jadi komplit ya, semuanya jadi 8 tim. Terus yang 0,5 tim itu apa? 0,5 tim itu adalah peringkat 2 di round 4 yang nantinya peringkat 2 ini akan diadu lagi dengan wakil zona lain seperti zona Afrika, zona Eropa, dan zona Amerika. Nah, juaranya itu barulah menjadi wakil ke Piala Dunia. Ribet ya. Jadi intinya untuk timnas Indonesia sendiri, nah Indonesia saat ini sudah 1 kaki di round 3 dan 1 kaki di Piala Asia 2027. Jika Indonesia lolos ke round 3, otomatis Indonesia lolos Piala Asia 2027. Tapi belum tentu lolos Piala Dunia. Indonesia di round 3 ini harus finish di urutan kedua minimal ya, agar otomatis lolos Piala Dunia.
Jika di round 3 ini Indonesia cuma finish di urutan 3 atau 4 ya, otomatis Indonesia akan lakoni lagi yang namanya round 4. Jadi nggak ada kata lain buat timnas Indonesia kalau memang ingin lolos secara otomatis di round 3 nanti Indonesia minimal harus jadi runner up. Paham ya? BTW Ikut selamat masuknya. ya buat Opa STY udah jadi history maker, satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang mampu memecahkan rekor-rekor yang mustahil dan jadi pelatih tercepat yang mengatrol prestasi Indonesia dari ranking 173 ke 134 alias 39 peringkat cuma dalam waktu 2,5 tahun aja. Ada yang sanggup? Ya, semua tahu ini sangat penting lagi buat kualifikasi Piala Dunia. Kemarin sudah sentimen sangat bagus. Saya pikir tim sudah lebih kompak sekarang. Kita banyak hal yang positif dari Piala Asia dan saya pikir ini kasih percaya diri buat tim, buat individu. Nah, pasti lawan Vietnam itu bawa kita lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi. Saya harapkan sangat baik. Saya lihat 2 pertandingan ini pasti kita menang. Kemarin hasilnya kurang bagus itu. Ya, tentunya hasil berikut kita mau bertanding lawan Vietnam nanti. Tentunya kita mau meraih hasil penuh di situ, apalagi di rumah kita sendiri. Jadi intinya kita mau persiapan lebih baik lagi, lebih bagus lagi nanti. Ini di sepak bola kita hanya bisa fokus untuk effort kita sendiri. In the end of the day, the coach make the choices and we have to accept the choices. And there are so many good players and every player deserves to play. Sometimes it's me, sometimes it's someone else. The most important thing is you keep focused on the main thing, and that's to be a team player and to give your maximum effort. So of course, harapan saya bisa main lebih banyak pasti. Tapi cuma saya bisa kontrol, ini adalah effort saya. Dua-duanya asli Sudan. Ya, dua-duanya asli Sudan. Saya lahir di Indonesia. Mungkin boleh diceritakan bagaimana kecintaan kamu dan rasa bangganya memakai jersey Garuda. Ya, dari muka saya udah kelihatan bangganya kayak gimana. Ya, sangat bangga lah. Terharu ya. Terharu. Mungkin ada impian untuk lolos ke tim senior. Ada impian step by step. Ini mau target utama Piala Dunia Chile dulu, lolos insya Allah. Habis itu baru target selanjutnya senior. Ada U23, bisa step by step lah. Oke teman-teman ya, demikian ada beberapa cuplikan video. Ada satu ambisius dari Indonesia untuk bisa main di Piala Dunia di suatu saat nanti, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Tentunya hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya Indonesia bisa main di Piala Dunia. Kita tahu melihat perkembangan dari timnas Indonesia sekarang yang lagi berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, bisa mengalahkan tim-tim Asia Tenggara yang memang benar-benar kuat seperti halnya Vietnam kemarin. Walaupun hal ini masih banyak kontroversi dari dalam negeri sendiri, karena kenapa? Karena mereka menilai karena banyak yang tidak setuju naturalisasi yang terlalu banyak dalam timnas Indonesia. Tetapi demikian, apapun bagaimanapun timnas Indonesia, kalaupun emang benar-benar bisa main di Piala Dunia suatu saat nanti, yang jelas bisa mengharumkan nama Indonesia. Dan tadi juga ada prediksi 8 negara Asia yang kira-kira bisa masuk di Piala Dunia 2026. Indonesia salah satunya. Kita harus optimis ya bahwasanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Indonesia bisa bisa lolos untuk bisa bermain di Piala Dunia. Dengan melihat tim Indonesia yang semakin kesini semakin bermain baik, dan kita lihat saja nanti permainan-permainan selanjutnya seperti melawan Filipina dan juga nanti melawan Irak. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.